Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah Pak, yang nungguin Pak Subiakto sudah lebih dari 150 orang Pak tadi. Sebentar, saya taruh dulu ini handphone saya nih karena dari tadi nggak masuk, jadi paksa pakai 2 HP ini Pak. Oh, iya Pak. Nih sambil nunggu Pak Subiakto lagi prepare ya kawan-kawan. Jadi malam ini insya Allah kita lagi ngomongin brand. Bagaimana strategi brand kita tetap eksis di saat krisis. Nah, mungkin itu tema besarnya. Nanti Pak Subiakto akan bercerita bagaimana mengkonsepkan ini gitu ya. Kalau Pak Subiakto sepertinya tidak perlu dikenalin lagi lah. Seluruh orang Indonesia juga pada tahu Pak Subiakto siapa beliau. Sudah 50 tahun. Saya nggak perlu mengenalkan lagi lah kalau beliau. Silakan dikenalkan dulu. Jadi kawan-kawannya mungkin yang nggak kenal cuma 0,5% Pak, mungkin Pak dari viewer ini. Gitu ya. Jadi Pak Subiakto ini pakar branding kawan-kawan dan yang sudah 50 tahun malang melintang di brand dan banyak membesarkan brand-brand di Indonesia ya. Dan sekarang alhamdulillah Pak Subiakto meskipun saya salut usianya di 70 tahun ya, tapi masih giat bina kawan-kawan UMKM untuk membangun brand yang benar. Nah ini nanti kita sambil sharing, sambil lihat Pak Subiakto akan membagikan ilmunya kepada kita, kawan-kawan TDA dan teman-teman meskipun belum member TDA ya, karena ini free Pak. Dan kita di TDA ini tiap hari Senin, Rabu dan Jumat acaranya seperti ini Pak Subiakto. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa menghadirkan Pak Subiakto ya di tengah-tengah kita kawan-kawan untuk sharing tentang brand itu sendiri. Monggo Pak Subiakto, waktunya saya serahkan ke Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TDA, ya. Kalau yang seumur-umur Mas Doni kenal saya, tapi yang muda-muda nggak kenal saya. Ya. Mungkin saya kenalkan, ya memang saya tua di karya juga ya. Jadi banyak karya-karya saya yang sudah tua, tapi sampai sekarang masih ada ya, masih melekat di benak konsumennya. Antara lain Indomie, Kopiko, ya, kemudian Telkomsel, Kartu As, ya, paspor BCA ya. Mungkin paspor BCA ada di dompet semua orang sekarang. Baik. Ya, saya akan mulai dengan karena ini ada tor dari Mas Doni, ini kan branding di saat krisis kan gitu. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita samakan dulu persepsi tentang apa itu branding ya, karena banyak teman-teman yang menganggap brand itu adalah logo, brand itu adalah merek, brand itu papan nama ya, brand itu kop surat. Jadi kita samakan dulu persepsinya ya. Itu ada sebuah definisi ya, ini saya kutip bahasa Inggrisnya, nanti saya terjemahkan, yaitu your brand is a perception or emotion. Jadi brand itu bukan sesuatu yang nampak, karena brand itu adalah emosi. Ya, maintained by somebody other than you, dipelihara oleh orang selain Anda. Siapa itu? Tentunya adalah pelanggan-pelanggan Anda. Ya. Kemudian that's describe the total experience of having relationship with you. Ya, ini menjelaskan atau menunjukkan pengalaman menyeluruh hubungan antara konsumen dengan Anda atau dengan produk Anda. Jadi ada 3 kata kunci di situ ya. Yang pertama, brand adalah emosi. Yang kedua, brand dipelihara bukan oleh Anda, dipelihara oleh pelanggan Anda. Yang ketiga adalah relationship, hubungan dengan Anda ya. Pengalaman berhubungan dengan Anda. Ini adalah 3 hal yang kita akan bahas. Nah, sekarang karena brand itu adalah emosi, maka yang kita harus bangun adalah bagaimana mengikat emosi konsumen kepada kita ya. Konsumen itu harus ikat emosinya dengan kita.
Nah, emosi itu letaknya di mana? Emosi itu letaknya di benak konsumen. Ya. Jadi, saya putus-putus ya. Ini karena mungkin Iya, putus-putus ya, Mas. jelas, jelas. Cuma Sinyalnya putus-putus atau intinya nggak dulu aja Pak Bi. Tapi kalau suara jelas. tidak ada rasa percaya kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi mayoritas kita-kita ini tidak percaya pada dirinya sendiri. Mampukah saya menghadapi keadaan ini? Ya. Bagaimana menggaji karyawan? Bagaimana mendapatkan order? Nanti ada order, apakah akan dibayar apa tidak? Keadaan tidak menentu, Mas. Nah, ini berat sekali buat brand yang rasa percaya kepada brandnya belum kuat, yang trust-nya belum kuat. Jadi oleh karena itu, bersyukurlah Anda yang sudah membangun brand, membangun rasa percaya itu dari 5 tahun lalu, seperti Malang Surdo. Misalnya gitu. Ya. Ya. Nah, berikutnya adalah, bagaimana kita bisa, Hello Kitty itu produknya apapun dibeli orang. Iya, Kemudian Apple, ya, Apple misalnya. Masa chaos seperti sekarang ini, pasar mengecil, tapi otak konsumen tidak mengecil. Ya. Sehingga perlu di-maintain agar brand kita tetap ada di evoke-list-nya konsumen. Berupa traffic datang ke Malang Strudel, sekarang ini saatnya Malang Strudel yang harus datang ke pelanggan. Iya. Ya, jadi kalau Bu Yuyun, kebetulan juga ada di sini, dia mengatakan bahwa kita pivot ke delivery. Karena orang datang dilarang. Nah, kita mulai delivery. Nah, banyak yang mengatakan, ya Pak, delivery sih delivery. Kan kita cuma punya GoFood sama Grab. Kita ngantri udah 3 bulan nggak masuk-masuk nih, nggak di Purwoko. Gimana? Saya bilang, kamu jalan keluar jendela, keluar pintu, tengok kanan, tengok kiri, banyak pengangguran. Anak muda punya motor, ya kan? Kasih fast atau namanya itu, fast apa ya? Dikasih rompi, Malang Strudel, suruh nganter. Biayanya Grab itu bayar ke dia. Gitu. Jadi ini sebetulnya bagian daripada survival yang sebetulnya tetap bisa juga untuk membangun produk kita atau bisnis kita. Ya. Jadi di tempat Anda, maka dilakukan di internet. Jadi baik saya ngomong atau yang cerita Mas Doni. Jadi akhirnya untuk CTA, untuk call to action. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi sekarang malah cocok ya Pak ya. Pandemi ini adalah tragedi Pak ya. Menurut saya tragedi. Ini nggak bakal dilupakan orang. Iya. Dunia. Nah, ini memang Pak Biakto kan terkenal biasanya langsung ceplos idenya langsung dapat gitu Pak ya. Misalkan nih Pak, apa nih Pak contoh bisnis yang mungkin dilahirkan di era corona gini dan kemudian yang dipikirkan Pak Bi apa nih Pak? Bisnis yang dilahirkan di era seperti ini dan kemudian mungkin bisa dikasih brandnya gitu Pak. Jadi Pak Bi cepat nih semuanya ini. Ngetes lagi. Ya. Contohnya ini aja. Ya, produk ini lahir karena keadaan ini kan. Oh, masker. Dari fashion dia beralih pivot ke masker, ya kan? Ya. Nah kalau Anda Anda cepat, langsung aja dikasih merek
Malang Sundel. Nah, tiba-tiba Malang Sundel punya produk baru namanya masker. Hanya berlaku ketika tragedi itu ada. Begitu Tapi tragedi itu lewat, brandnya dibuat baru, saat nanti tragedi ini selesai masih tetap relevan gitu Pak. Kira-kira apa ya? Jadi memang bisnis yang dilahirkan di era COVID Pak. ya harusnya sih banyak Mas. Contohnya begini, yang harus kita pikirkan alurnya begini. Perilaku Anda sebelum COVID itu apa Mas? Sehari-hari misalnya dari pagi sampai sore. Ya apa yang menjadi perilaku Anda, ya perilaku Anda yang bahkan saya bisa sebut sebagai ritual karena Anda melakukan tanpa absen setiap hari itu apa? Tanpa absen Pak. Ya, saya bantu ya. Misalnya bangun pagi. Ya. Ya. Apakah sebelum COVID Anda bangun pagi? Ya. Setelah COVID bangun pagi nggak? Ya. Bangun sama kan bangun pagi. Oke, Ya. Sarapan. Sarapan sebelum COVID sama setelah COVID sama nggak? Sama, Nah, ya. berarti pasar bangun pagi sama pasar sarapan tidak akan berubah. Walaupun ada COVID. Ya. Kemudian makan siang. Kemudian makan malam. Nah, sekarang yang berubah itu apa? Yang berubah adalah jam kantor Anda. Kalau biasanya pagi-pagi bangun, sarapan, terus berangkat ke kantor, sekarang enggak. Iya. Sekarang enggak. Pulang kantor biasanya mampir ngobrol sama teman-teman di kafe mana, itu hilang juga. Iya. Jadi perilaku yang basic, yang lama masih ada. Ada perilaku baru, Mas. Perilaku orang ketika di rumah, itu ngapain? Coba Anda ingat-ingat. Seminggu pertama Anda lockdown di rumah, Anda ngapain aja? Leye-leye, tidur, sana sini, nungguin makanan matang gitu kan ya. Terus nyari-nyari permen atau makanan gitu kan ya. Nah, itu terjadi sebuah perilaku baru. Ya. Perilaku baru. Nah, setelah 2 minggu mulai kebentuk nih, Mas. Mulai kebentuk. Ya. Jadi, menurut saya, produk yang lahir di zaman ini adalah keripik pisang, Mas. Keripik singkong. Keripik pisang, keripik singkong itu meledak di zaman sekarang. Kenapa tuh, Pak? Karena di rumah nggak ada kerjaan yang makan. Kalau nggak stres. Makanya akan diingat era pandemi selesai juga tetap ingat, Pak ya. Tetap, era pandemi selesai itu tetap akan. Ya. Keripik singkong, keripik pisang. Makanya saya bilang sama Dewa, ini saatnya nih sang Dewa ini harus naik. Produksi harus ditingkatkan. Jangan sampai hilang gitu. Nah, ini saya pelajari dari apa yang terjadi di Cina, Mas. Ya. Jadi, teman saya yang melakukan logistik ekspor ke Cina, impor dari Cina juga, itu mengatakan bahwa begitu pasar Cina dibuka lagi, begitu Wuhan selesai, itu sudah permintaan pertama, Mas. Keripik, Mas. Dari Indonesia misalnya keripik. Cemilan, Mas. Karena ini merupakan relaksasi dari kepala nih. Jadi orang nggak punya kerjaan itu kepala bisa meledak, Mas. Jadi kalau Anda kasih keripik, itu dia terrelaksasi itu, mulutnya goyang-goyang gitu ya. Sarafnya itu jadi dipijet. Nah itu jadi selamat buat teman-teman UKM yang masih bisa goreng keripik pisang gitu ya. Peluang gitu. Ya, baik. Dia merasa keren. Atau paling tidak, di komen, Mas. Ketika dia komen, dia merasa keren gitu. Nah, Ya. itu adalah currency pertama. Yang kedua, yang sekarang lagi ngetop apa? COVID. Ya udah, bikin sama COVID aja.
Jadi kalau misalkan bangun brand keripik pisang corona, kira-kira menurut Pak Bibi bagaimana Pak? Why not? Itu satu ide yang Berarti kan corona luar sendiri kan biasa. artinya negatif kan Pak Bibi? Corona kan sesuatu penyakit, suatu virus gitu ya. Kalau dijadikan brand apa bagus juga Pak? Setelah corona ini lewat, Mas, yang meledak itu nanti di pasar dunia adalah bir corona, Mas. Karena corona sudah lama ada. Bir corona itu sudah lama ada. Ya. Dan jangan salah, bahwa corona itu menurut dokter hewan sudah ada berabad-abad lamanya. Iya. Sudah ditemukan puluhan tahun corona. Yaitu penularan virus antara kucing dengan kucing atau anjing dengan anjing. Tapi yang mutasi kepada orang seperti sekarang ini disebutnya COVID-19. COVID-19. Jadi kalau coronanya banyak tren corona Pak ya setelah era pandemi ini ya. pastinya cepetan didaftarkan, gitu Pak ya. cepetan didaftarkan merek corona untuk kritik atau apa. Ya. Sudah langsung bisa flu.